Hai semuanya semuanya dimanapun kau berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih dalam edukasi seputar kehidupan sob dan juga cinta bersama dengan kreator gaul. Sebelum memulai videonya sob, saya mau tanya nih, bagaimana kabar puasa pertama kalian? Lancar sob? Semoga saya doakan sob ya, puasa kamu bisa lancar sampai nanti saat berbuka. Dan semoga apa yang kamu lakukan, yaitu puasa kamu hari ini, itu diterima oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sobat. Dan tidak seperti biasanya, sobat, di pertemuan kita kali ini saya tidak membahas cinta, tetapi saya juga akan membahas sebagai gantinya ya, yaitu tentang hal-hal yang sering kita alami di dalam kehidupan bersosialisasi kita dengan lingkungan kita, dengan komunitas kita, di organisasi kita, dan lain sebagainya. Sobat, pastinya kamu pernah mengalami ketika kamu berinteraksi, bersosialisasi, baik dalam lingkungan, di organisasi, ataupun di komunitas kamu, terdapat praktek semacam diskriminatif atau feodalistik gitu ya. Tetapi kalau saya katakan feodal maupun diskriminatif itu terlalu luas. Nah, di sini saya sebut kastaisme saja. Memang istilah ini belum begitu familiar ya sob, karena bagi saya kayaknya yang mengungkapkan hal seperti ini yaitu kastaisme untuk mengungkapkan diskriminatif maupun feodalistik yang lebih sempit lagi. Soalnya kalau diskriminatif maupun feodalistik itu kan luas cakupannya atau maknanya, tetapi ini lebih sempit lagi. Kastaisme seperti apa sih yang akan saya bahas begini sobat? Biasanya di dalam kehidupan bersosialisasi kita dengan lingkungan kita, di organisasi kita, di komunitas kita, itu ada semacam orang yang mengabaikan pendapat dari mereka yang dinilai lebih rendah kedudukannya dan menghormati mereka yang dianggap lebih tinggi kedudukannya dari orang-orang yang ada di sekitar situ. Ini yang saya sebut sebagai kastaisme, yaitu diskriminatif maupun sikap feodal yang lebih sempit lagi. Memang hal ini cukup menyebalkan menurut saya sobat. Dan saya, kenapa membahas hal ini, itu karena sudah mengalami dan menganalisa kenapa sih hal ini terjadi. Dan apa solusinya untuk menghadapi hal seperti ini. Sobat, biasanya perilaku seperti ini itu terjadi di setiap daerah. Tetapi untuk volumenya itu berbeda-beda. Mungkin bagi kalian yang kehidupan kalian itu di desa yang memang sudah dari turun-temurun gitu ya. Kalian terlahir di situ, orang tua kalian terlahir di situ, orang tua kalian itu lahir di situ. Mungkin praktek semacam ini kayaknya lebih minim sobat. Tetapi jika kalian hidup di daerah baru, seperti saya contohnya nih, hidup di desa ekstran, itu praktek semacam ini kayaknya semacam virus sobat, dan sudah menyebar di setiap lini kehidupan di lingkungan saya. Dari sinilah saya menganalisa kenapa sih hal ini bisa terjadi. Nah, dari analisa saya itu sobat, saya berkesimpulan kenapa praktek semacam ini terjadi. Pertama, karena di desa baru, seperti desa ekstrem misalnya, itu orangnya terdiri dari berbagai macam suku. Dan kita berinteraksi itu baru semenjak desa ini dibangun hingga sekarang. Ya sekitar 25 tahunan lah. Sehingga kita belum bisa memahami karakter satu dengan yang lainnya secara utuh. Hal yang kedua, yang biasanya menjadikan hal ini terjadi, yaitu kastaisme yang saya sebut tadi, adalah sobat, yang namanya orang merantau, orang transmigrasi, awalnya pasti
karena mereka itu kekurangan. Ada pepatah Jawa mengatakan begini, orang merantau, wong merantau, nek gak kekurangan, yo kewirangan. Itulah sebab-sebab orang merantau, kalau enggak karena kekurangan, ya karena kewirangan atau karena aib. Tetapi mayoritas kebanyakan orang yang ada di lingkungan saya, yaitu di desa ekstran, itu pastinya adalah orang yang kekurangan. Karena kalau tidak kekurangan, nggak mungkin mereka akan mau trans keluar dari daerah asalnya. Nah, karena kuranglah, maka kita mencoba peruntungan baru di daerah baru. Hal ini juga berpengaruh kepada sistem kastalisme yang saya sebut tadi. Kenapa berpengaruh? Sobat, yang namanya orang kekurangan biasanya dulu di daerah asalnya ya, itu ketika dia melihat orang yang kastanya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi, itu mereka akan berandai-andai. Seandainya saya menjadi seperti mereka, pasti akan dihormati. Nah, kebetulan ketika hidup di daerah baru, atau di desa ekstran, atau di perantauan, atau dimanapun yang merupakan daerah baru, secara kebetulan mereka mungkin mendapatkan rezeki dari Tuhan, rezeki yang lebih, sehingga mereka bisa menjadi mapan di daerah baru. Maka mereka secara tidak sadar, alam bawah sadar mereka itu membawa mereka untuk bertindak lebih ego. Jadi mereka itu kebanyakan mengedepankan ego. Loh, saya dulu hidupnya itu susah, mumpung sekarang saya lagi agak di atas. Memang ya mungkin kalau secara lahiriah ya, nggak mungkin sih mereka punya pemikiran seperti itu. Bahkan di dalam hati pun kadang tidak terlintas hal seperti itu. Tetapi yang perlu diketahui, hal yang saya maksud tadi yaitu mereka menggunakan ego itu di alam bawah sadarnya, yang tidak kita sadari sama sekali. Sehingga perilaku merendahkan orang lain, perilaku merendahkan orang yang lebih rendah dari mereka, itu mereka lakukan. Nah, mungkin jika kamu pernah mengalami hal ini, misalnya kamu orangnya sebenarnya smart, pintar, bisa mengeluarkan pendapat, bisa mengeluarkan solusi. Tetapi ketika kamu mengeluarkan pendapat, ketika kamu mengeluarkan solusi, ketika dalam perundingan, ketika dalam rapat, ketika dalam sebuah negosiasi, ataupun di dalam sebuah pertemuan, pendapat kalian itu kayak tidak dipakai, kayak tidak didengarkan, dan bahkan terkesan direndahkan. Inilah yang saya maksud sebagai asaisme, sobat. Lalu, hal apa sih yang mesti kita lakukan ketika kita mendapatkan hal ini? Kita mendapat perlakuan seperti ini. Sobat, kalau memang kamu merasa bahwa kamu itu bisa, kalau memang merasa solusi kamu itu baik, kalau memang merasa kamu itu punya pendapat yang bisa membawa kemajuan baik di sebuah organisasi, di lingkungan maupun di komunitas kamu, ya walaupun ada perlakuan semacam ini kepadamu, jangan kamu hiraukan, sob. Tetaplah kamu menjadi diri kamu sendiri, jangan mudah patah hanya karena direndahkan oleh orang lain. Dan yakinlah, sobat, bahwa sebenarnya kalau memang pendapat kamu itu mampu untuk mengatasi problem yang terjadi di komunitas kamu, di organisasi kamu maupun di lingkungan kamu, mereka itu sebenarnya mengakui pendapat kamu. Tetapi mereka mengedepankan ego dan gengsinya untuk bisa menerima pendapat kamu secara terang-terangan. Sehingga mereka akan, ya paling tidak sedikit menjatuhkan kamu agar supaya kamu tidak berpendapat. Supaya kamu tetap berada di posisi kamu. Maka dari itu, hal kedua untuk menghadapi hal ini, kamu persiapkan mental yang kuat untuk menghadapi
sikap-sikap diskriminatif seperti ini. Kamu tetaplah menjadi kamu. Keluarkan ide-ide kreatif kamu. Keluarkan pendapat-pendapat yang sekiranya brilian dari kamu. Jangan mudah dipatahkan oleh orang. Dan yakinlah bahwa apa yang kamu utarakan, bahwa apa yang kamu berikan untuk menjadi solusi, itu memang betul-betul real. Nantinya akan menjadi solusi buat banyak orang, buat organisasi, buat komunitas, maupun di lingkungan kamu, sobat. Jadi, itu ya, beberapa hal yang melatar belakangi tentang sikap diskriminatif dan juga feodalistik. Tetapi ini lebih cakupannya kecil sehingga saya sebut sebagai kastaisme. Dan semoga apa yang saya utarakan ini sob, bisa menjadi pemicu semangat buat kamu di dalam menjalani kehidupan. Dan tetaplah kamu menjadi pribadi yang semangat, yang punya ego positif, dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, sobat. Dan akhirnya video ini saya cukupkan sampai di sini, sobat. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema terakhir. Saya doakan buat kalian semuanya, sob. Semoga kalian semuanya mendapatkan cita yang membahagiakan kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat.